Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Jangan lupa kita bersyukur. Kali ini admin mau cerita kisah nyata yang jarang kita tahu hal ini. Yuk simak sampai selesai. Pernah dengar kisah cinta yang gak masuk akal, tapi nyata? Ini dia. Cerita nyata yang bikin satu kosan geger. Seorang mahasiswa berusia 20 tahun jatuh cinta, bukan sama cewek seusianya, tapi sama ibu kosnya sendiri. Siapin hati lo. Karena kisah ini nggak cuma bikin shock, tapi juga bikin lo mikir dua kali soal arti cinta. Semua berawal dari Dimas, mahasiswa semester 3 yang baru pindah ke sebuah kosan sederhana di pinggir kota. Kosan ini nggak terlalu mewah, tapi cukup nyaman buat kantong mahasiswa. Di kosan ini, Dimas tinggal bareng beberapa mahasiswa lain, dan yang ngurus kosan adalah Bu Mira, perempuan berusia 35 tahun, yang tampak sangat terawat dan awet muda. Suaminya udah lama pergi. Katanya ninggalin dia begitu aja tanpa alasan jelas. Dari luar, Bu Mira terlihat kayak ibu kos pada umumnya. Tapi buat Dimas, dia lebih dari sekedar itu. Bu Mira sering banget berinteraksi sama Dimas. Lebih dari sekadar hubungan formal antara anak kos dan ibu kos. Awalnya, Dimas nggak terlalu mikir banyak. Mungkin ini emang cara Bu Mira bersikap ramah ke semua anak kosnya, pikir Dimas. Tapi lama-lama, perhatian Bu Mira terasa beda. Setiap pagi, Dimas selalu dapat sarapan dari Bu Mira, yang lain nggak. Setiap kali Dimas pulang telat, Bu Mira selalu nunggu di depan pintu sambil bilang, "Kamu capek nggak, Dim? Masuk dulu, biar aku bikinin teh." Suasana itu bikin Dimas mulai bimbang. Awalnya, dia cuma ngerasa nyaman, kayak punya sosok ibu di kosan. Tapi lama-kelamaan, dia mulai sadar ada getaran lain setiap kali mereka ngobrol. Cara Bu Mira menatapnya, senyum tipis yang gak pernah hilang, bikin Dimas bingung. Apalagi, setiap kali ada momen berdua, suasana jadi lebih intim dari yang seharusnya. Momen puncaknya terjadi saat malam hujan deras. Kosan lagi sepi karena anak-anak kos yang lain pada pulang ke kampung halaman masing-masing. Dimas sendiri tetap di kosan karena ada tugas kampus yang harus dikerjakan. Malam itu, Bu Mira datang mengetuk pintu kamar Dimas dengan baju tidurnya. "Dimas, nggak apa-apa kamu sendirian? Sini, aku bikinin teh di rumah." Dimas sempat ragu, tapi akhirnya dia setuju. Saat dia masuk ke rumah Bu Mira, suasananya beda. Lampu-lampu temaram, suara hujan yang deras, dan kehangatan teh yang disuguhkan oleh Bu Mira. Saat mereka duduk di ruang tamu, obrolan yang awalnya basa-basi mulai beralih ke hal yang lebih dalam. "Dim, kamu tahu nggak, jadi janda itu nggak gampang," kata Bu Mira, suaranya mulai bergetar. Dia cerita soal suaminya yang meninggalkannya begitu saja tanpa kabar. Tentang kesepiannya selama 2 tahun terakhir. "Kamu kayaknya beda sama yang lain," kata Bu Mira sambil menatap Dimas. Kali ini tatapannya lebih dalam, lebih personal. Dimas terdiam, nggak bisa bilang apa-apa. Tapi di detik itu, dia ngerasain ada sesuatu yang berubah. Perasaan mereka terjalin semakin kuat. Malam itu, tanpa mereka sadari, hubungan mereka berubah drastis. Bukan lagi sekadar hubungan antara anak kos dan ibu kos, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit dan jelas lebih berbahaya. Hubungan mereka yang awalnya hanya di balik pintu kamar mulai terlihat oleh beberapa anak kos. Lia, anak kos yang tinggal di kamar sebelah Dimas, mulai curiga. Setiap malam, dia sering dengar suara langkah kaki Bu Mira keluar masuk ke kamar Dimas, atau suara mereka yang ngobrol pelan-pelan sampai larut malam. Lia yang tadinya cuek, mulai nggak tahan buat nggak ngomongin ini ke anak kos lain. Kalian ngerasa nggak sih, ada yang aneh sama Bu Mira sama Dimas?" tanya Lia suatu hari saat mereka lagi nongkrong di depan kosan. Salah satu temannya langsung nyahut, "Loh, kenapa? Gue sih nggak ngerasa apa-apa." Tapi Lia terus ngeyakinin, "Serius deh, gue sering lihat mereka ngobrol sampai tengah malam. Kadang, kayak ada ketegangan aneh antara mereka." Rumor ini mulai nyebar cepat kayak api. Anak-anak kos mulai saling bisik-bisik setiap kali ngeliat Dimas atau Bu Mira. Setiap langkah mereka dipantau, setiap gerak-gerik mereka dibicarain. Gosip itu semakin liar. Ada yang bilang mereka sering jalan bareng di luar. Ada yang bahkan nebak-nebak kalau mereka punya hubungan rahasia. Dan bener aja, suatu malam, Lia yang gak bisa nahan rasa penasarannya, sengaja ngintip dari balik pintu rumah Bu Mira. Dan disitulah,
dia melihat hal yang bikin dia shock berat. Lia ngelihat Dimas dan Bu Mira berduaan di ruang tamu, duduk berdekatan, dan jelas-jelas mereka terlibat dalam obrolan yang sangat intim. Lia buru-buru menutup pintu, tapi malam itu gosip langsung meledak. Keesokan harinya, kosan jadi kayak medan perang dingin. Anak-anak kos mulai ngejauhin Dimas dan Bu Mira. Nggak ada yang berani ngomong terang-terangan, tapi tatapan sinis dan bisik-bisik di belakang mereka bikin suasana makin nggak nyaman. Dimas yang biasanya ceria, sekarang jadi pendiam. Setiap kali dia keluar dari kamarnya, dia selalu ngerasa dipandang aneh. Hubungannya sama Bu Mira yang awalnya penuh gairah, sekarang berubah jadi beban. Tekanan dari anak-anak kos dan lingkungan sekitar mulai ngancurin hubungan mereka. Bu Mira juga mulai merasa tertekan. Awalnya, dia ngerasa bisa ngejalanin semuanya secara diam-diam. Tapi gosip yang terus menyebar membuatnya nggak kuat lagi. Perlahan, hubungan mereka mulai renggang. Apa yang dulu terasa penuh kebahagiaan, sekarang malah berubah jadi kecemasan. Mereka mulai sadar bahwa hubungan ini nggak mungkin bertahan. Setelah berbulan-bulan hidup di bawah tekanan, Dimas akhirnya mutusin buat pindah kosan. Dia tahu, dia nggak bisa terus-terusan hidup dengan tatapan sinis dan gosip yang nggak ada habisnya. Dengan berat hati, dia pamit ke Bu Mira. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Meski cinta mereka nyata, realitas sosial yang mereka hadapi terlalu keras untuk dilawan. Hari terakhir Dimas di kosan itu terasa sunyi. Dia mengemasi barang-barangnya, mengingat kembali semua kenangan yang dia alami di tempat itu, kenangan manis sekaligus pahit. Saat dia meninggalkan kosan, Bu Mira hanya bisa berdiri di depan pintu, menatap Dimas pergi dengan air mata yang tertahan. Cinta mereka mungkin tulus, tapi dunia di sekitar mereka terlalu keras untuk menerimanya. Inilah akhir dari kisah cinta terlarang yang gak bisa dilanjutkan. Terkadang, cinta datang di saat yang salah, dengan orang yang gak bisa kita miliki. Kisah Dimas dan Bu Mira mungkin gak biasa, tapi itu nyata. Jadi, gimana menurut lo? Apa lo percaya cinta bisa tumbuh dari tempat yang gak terduga kayak gini? Terima kasih udah nonton sampai habis. Share cerita ini kalau lo pernah ngalamin cinta yang rumit atau punya pendapat tentang hubungan terlarang. Sampai ketemu di video berikutnya.